Oke, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Khadafi dengan NIM 2407051122. Hari ini ingin menjelaskan tentang jenis-jenis flowchart, kemudian tentang percabangan if statement dan switch, dan ketiga menampilkan flowchart dan daripada website apa namanya itu, nanti ya tengok. Kemudian yang keempat, saya akan membuat program sederhana atau contoh daripada uncounted loop. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang flowchart dan jenis-jenisnya. Nah, flowchart adalah representasi visual dari langkah-langkah dalam suatu proses. Tujuannya untuk mempermudah pemahaman dan analisis suatu rangkaian kegiatan secara sistematis dan jelas. Dengan gambar yang sederhana namun informatif, flowchart memungkinkan siapa saja memahami proses yang kompleks dengan lebih mudah. Nah, hal yang paling sederhananya dari flowchart ini contohnya seperti kita membuat kopi. Nah, kita bisa menggambarkan langkah demi langkah secara sistematis, dimulai dari menyiapkan bahan hingga kopi siap disajikan. Ini membantu meningkatkan komunikasi dan efisiensi kerja. Ada 5 jenis flowchart yang perlu diketahui. Yang pertama ada flowchart dokumen atau dokumen flowchart, yaitu alur informasi tertulis. Flowchart dokumen ini berfungsi untuk menelusuri alur from dari satu bagian ke bagian yang lain, termasuk bagaimana laporan diproses, dicatat, dan disimpan. Nah, fokus utamanya yakni menunjukkan alur dokumen dan laporan dalam sebuah sistem organisasi atau perusahaan. Nah, contohnya seperti penggambaran alur faktor mulai penerimaan hingga proses pembayaran. Kemudian yang kedua ada flowchart system atau sistem flowchart. Gambaran umum sistem komputerisasi. Nah, flowchart system ini adalah flowchart yang menampilkan tahapan atau proses kerja yang sedang berlangsung di dalam sistem secara menyeluruh. Selain itu, flowchart system juga menguraikan urutan dari setiap prosedur yang di dalam sistem. Fokus utamanya menggambarkan interaksi antar komponen dari sistem komputer secara menyeluruh, ya, termasuk aliran data, proses pengolahan, serta interaksi dengan database dan penyimpanan. Nah, contoh implementasinya seperti visualisasi sistem pemesanan tiket pesawat melalui aplikasi online. Kemudian ketiga ada flowchart program atau program flowchart. Nah, flowchart ini menggambarkan secara rinci prosedur dari proses program. Flowchart program terdiri dari dua macam, antara lain yang pertama ada flowchart logika program atau program logik flowchart, dan kedua ada flowchart program komputer terinci, dan kata lainnya detail komputer program flowchart. Nah, fokusnya yaitu menggambarkan langkah logika dalam kode program komputer, termasuk percabangan dan pengulangan. Contoh seperti flowchart program untuk menghitung buah segitiga menggunakan rumus dan verifikasi input. Nah, yang keempat ya, ada flowchart proses atau proses flowchart. Nah, flowchart proses adalah cara penggambaran rekayasa industrial dengan cara merinci dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya dalam suatu prosedur atau sistem. Nah, fokusnya ini menggambarkan detail urutan langkah demi proses bina atau manufaktur. Seperti pembuatan kopi tadi, langkah demi langkah dijelaskan menggunakan flowchart. Nah, simbolnya kita bisa melihatnya di sini. Ini ada contohnya. Nah, seperti visualisasi proses produksi roti di pabrik, mulai dari pencampuran bahan hingga pengemasan final. Nah, begitu. Kemudian satu lagi ada flowchart skematik. Flowchart skematik yakni flowchart yang menampilkan alur prosedur suatu sistem, hampir sama dengan flowchart sistem, namun ada perbedaan dalam penggunaan simbol-simbol dalam menggambarkan alur. Selain simbol-simbol, flowchart skematik juga menggunakan gambar-gambar komputer serta peralatan lainnya untuk mempermudah dalam pembacaan flowchart untuk orang awal. Nah, dari kelima jenis flowchart ini kita bisa tahu bahwa setiap flowchart itu memiliki jenis dan kegunaan yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang kita perlukan. Nah, makanya kesimpulannya yaitu memilih flowchart yang tepat. Kita bisa pilih jenis flowchart sesuai dengan tujuan visualisasi dan audiens agar komunikasi lebih efektif. Misalnya kita buat program flowchart kita tentang flowchart program untuk para programmer seperti kita gitu.
juga dengan Flowcar untuk dokumen sebagai perusahaan dan lain sebagainya. Nah, begitu. Flowcar sudah siap. Kemudian kita akan membahas tentang ini dia. Kita switch tentang if statement dan switch statement. Nah, teman-teman. If statement itu adalah yang digunakan untuk menjalankan blok kode tertentu jika sebuah kondisi bernilai benar atau true. Nah, percobaan ini sangat fleksibel, yakni if ya, bisa digunakan untuk logika tunggal atau bersarang atau nested. Contohnya kita buat seperti ini. Kita deklarasikan integer itu adalah sebuah nilai. Integer nilai sama dengan jangan kita isi dulu. Kemudian kita buat if statementnya. If dideklarasikan atau dihitung ialah nilai 85 gitu. Ya. Jangan lupa kasih ini nah gini. Jika kita teman-teman, maka ini lulus. Kenapa? Karena nilai yang dideklarasikan itu lebih besar daripada 75 sesuai dengan kondisi yang ditetapkan oleh if statement ini. Jika nilai itu lebih besar atau sama dengan 75 maka dianggap lulus. Dan jika kurang maka nggak lulus gitu ya. Kita buat 20 contoh, maka nggak lulus. Nah ini untuk if. Nah sedangkan untuk switch itu hampir sama seperti if, cuman dia bisa kita gunakan untuk mengambil banyak keputusan gitu. Contoh begini kita buat. Nah teman-teman, buat contoh switch kita tentukan integer dari apa hari saja. Integer hari sama dengan detik gitu kan. Kita tentukan apa nilai jadi integernya. Nah kemudian switch hari itu ya, switch hari dan case 1 belum kan, case 1 case yang pertama ya. Case pertama kita keluarkan sistem output dan Senin Rabu lah. Senin udah banyak template. So kita buat break. Ya, break ini perlu teman-teman ya, karena break ini untuk memutuskan perjalanan run dari sistem. Karena kalau ada break dia akan melanjutkan sistemnya. Itu dia akan melanjutkan ke case yang kedua. Nah, ambil case yang kedua. Break ya. Dan case yang ketiga sistem operan hari Sabtu. Belum Sabtu ya. Nah gini. Cuma kita ambil serinya. Nah. Kita tentukan harinya tuh, kita ambil case yang ketiga. 3. Nah, kita run, maka dia akan keluar. Ketiga itu hari Sabtu. Nah, ini gunanya dari switch.
mengambil pilihan-pilihan dari yang kita masukkan di case pertama atau case kedua atau case ketiga. Makanya case ini dia lebih banyak pilihannya. Tapi if juga bisa disesuaikan jika kita menggunakan else gitu ya. Nah ini teman-teman. Kemudian saya juga ingin mencontohkan di flowchart dari if statement gini. Saya ingin membuat misalnya ini termasuk flowchart sistem atau flowchart program. Membuat sebuah program yang akan bertanya kepada klien apakah ini ganjil atau genap. Gitu. Dia klien akan memasukkan input nomor atau input angka atau input nilai, apakah ini kemudian dari sistem akan mengungkapkan apakah ini ganjil atau genap. Nah itu menggunakan algoritma if. Nah kita buat. Untuk kita buat dulu kita deklarasikan deklarasikan dulu bilangan nyan tambah real bilangan real tambah output dari sistem. Jangan lupa tambahkan titik 2 untuk string yang masukkan bilangan gitu kan. Gitu. Ya gitu. Bilangan. Kemudian if. Nah ini dia nih. Ini yang perlu kita dilihat ya. Bilangan mod. Nah ini mod 2 bilangan yang habis dibagi 2 atau sama dengan 0. Nah gitu. Jika hal ini benar, ini misalnya bilangan yang habis dibagi dengan 2. Jika benar, maka outputnya adalah bilangan ini genap ya, karena benar genap gitu. Oke, juga outputnya bilangan tambah persen sih tambah dan bilangan ini ganjil gitu ya. Oke. Oh ya, saya belum tutup dengan tanda petik. Nah, benar. Nah, ini sudah nggak ya? Saya lihat apa yang belum. Nah, masukkan bilangan 3. Bentar. Oh ya, sebelum itu saya perlu menambahkan bilangan di sini inputnya. Input dari klien gitu ya kan. Input bilangan. Nah, gitu. Oke. Coba kita run. Nah, sistem akan bertanya masukkan bilangan kepada klien. Kita jawab bilangan nomor 4 ya. Sum 4 bilangan genap. Gitu. Jika kita jalankan lagi 5 bilangan ganjil. Kenapa? Dia menggunakan logika if. Jika bilangan itu sesuai dengan kondisi, maka dia akan menetapkan real. Nah, realnya itu kan genap. Kita menggunakan mod yang habis dengan bagi 2. Jika selain daripada mod, maka dianggap ganjil. Nah gitu teman-teman. Ada satu lagi yang bisa kita perlihatkan flowchart-nya, yaitu dengan menggunakan website Lucid App ya, Lucid App, yaitu Lucid Diagram. Nah ini hampir sama dengan flowchart atau flowgorithm. Cuman perbedaannya yaitu jika flowgorithm itu kita bisa menjalankan proses yang kita letakkan di flowchart, kita bisa jalankan, sedangkan di sini kita bisa jelaskan. Cuman kelebihannya yakni dia lebih kompleks. Di Lucid App ini lebih kompleks. Semua yang diperlukan dalam perusahaan itu lebih kompleks, berbeda dengan flowgorithm. Nah gitu. Dan ini lebih mudah sih.
Pertama kita buat dulu, kita ambil permulaannya, yaitu ini ya. Permulaan ini untuk permulaan dan akhir kan, start atau mulai kan. Mulai kita terlalu kecil, kita besar lagi. Mulai. Mari kita masukkan, kita tentukan bahasa ini lah ya kan. Dan ini nggak perlu bagaimana proses berjalan, langsung aja ke sini ya, ke yang sini. Ya, saya buat. Tanda seperti ini tuh tanda output dan input. Nah, jadi kita akhiri dengan ini. Akhir. Nah, boleh seperti inilah sebenarnya. Nah, dia lebih fleksibel, cuma kita disediakan apa input dari sini ya. Gitu. Mulai dari mulai, so masukkan percabangannya, if genap atau ganjil kan, genap mod sama dengan 2 ya kan, mod 2 sama dengan 0 dan ini ganjil. Kalau benar genap dan genap, kalau salah ganjil. Oke lah. Ini dapat. Ada satu lagi saya ingin menjelaskan, itu tentang uncounted loop atau perulangan yang tak terhingga hingga yang mencapai titiknya. Bentar. Nah, boleh saya sebutkan untuk loop yang untuk di sini. Jadi kita lebih seperti itu perulangan tak diulang caranya di awal. Nah, biasanya gunakan ketika perulangan bergantung pada kondisi atau nah, dalam ini kita bisa menggunakan while atau do while. Nah, sini saya menggunakan while ya. Nah, while ini saya mulai programnya mulai dengan unsur masukkan angka, kemudian program menggunakan while atau true, artinya loop itu akan berjalan terus menerus hingga ada hingganya. Tapi dalam loop itu pertama ada unsur diminta masukkan angka, kemudian jika angka tersebut 0, maka program mencetak pesan keluar dan menggunakan break untuk menghentikan loop. Dan jika angka bukan 0, program memeriksa jika habis sebagai 2, angka ini disebut sebagai genap. Jika tidak habis sebagai 2, maka tidak disebut ganjil gitu kan. Sama-sama ini menghitung apakah ini ganjil atau genap. Selama dia memasukkan input dia ganjil genap. Nah, ketika input oleh user 0, maka dia tidak akan berjalan lagi gitu maksudnya. Coba kita tes ya. Kita jalankan, masukkan angka, kita buat 0 untuk keluar 7. Sorry. Ini yang ketinggalan rupanya di sini. Ya, ini dia. 4 genap, laju lagi. 5 ganjil, 5 ganjil. Ya, ganti. Apapun yang akan berhenti. Nah, kecuali jika diletakkan atau diinput angka 0. Nah, program dihentikan. Hidup. Ini akan start loop yang sederhana. Informasi seperti berhenti. Kita sekian dari